Hai guys, balik lagi di Teman Hantu. Apa kabar kalian semuanya? Kali ini kita akan bedah alur cerita film Kafir 2 Gerbang Sukma menyusul dari film pertama yaitu Kafir tahun 2018. Untuk film pertamanya, nanti Mimin akan buatkan alurnya sendiri. Daripada lama-lama, mending kita langsung ke pembahasannya. Melanjutkan dari film pertamanya, kini perjalanan Ibu Sri berawal dari menggali sebuah lubang di samping rumah. Bungkusan kain putih beserta mustika ular sendok dimasukkan ke dalam lubang tersebut. Dengan tetesan darah dia berdoa agar keluarganya diberi keselamatan dan film pun baru dimulai. Kini Dina sudah dewasa, sedangkan abangnya bernama Andi sudah memiliki istri bernama Rani. Di sini Andi membujuk adiknya agar lebih baik berhenti kuliah dan ikut mengurus usaha ladang tebu peninggalan ayahnya. Namun Dina jelas tidak mau, mending kuliah aja, nggak capek kerja, tetap dapat uang jajan. Di ladang tebu, langsung dapat gaji lagi. Abang emang gitu kan, sok cuek tapi sebenarnya butuh. Tak lama kemudian Ibu Sri datang. Andi dan Dina terlihat mengkhawatirkan kondisi ibunya yang sampai detik ini masih melakukan ritual-ritual demi keluarganya aman dari gangguan santet. Anaknya cuma ingin agar mulai sekarang ibunya bisa berpikir lebih tenang. Gua ada Andi lo sekarang yang gantiin bapak buat jaga keluarga kita. Sarapan yuk, nanti terlambat loh. Tapi si ibu ini malah ngeyel dan meminta agar Andi bersama istrinya tidak memiliki anak dahulu. Entah alasannya apa, kita juga belum tahu. Ya nggak usah buru-buru punya anak. Emang kenapa, Bu? Singkat cerita, Sri datang kembali ke dukun penyet dan menceritakan bahwa dirinya akhir-akhir ini merasa gelisah. Jawaban dari si dukun, kalau begitu berarti kemungkinan masih ada masalah di masa lalu yang belum selesai secara tuntas. Maksudnya bagaimana, Ki? Apa sampean yakin semuanya sudah selesai? Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba ladang tebu Andi terbakar habis oleh api yang asalnya tidak jelas dari mana. Kemudian Ibu Sri tiba di rumah dan dia dikagetkan oleh figura orang tuanya yang jatuh dan pecah. Dirasa ada yang aneh, dia langsung telepon orang tuanya. Sampai malam hari, Ibu Sri terus mencoba menghubungi orang tuanya. Di lain sisi, Andi meminta ibunya agar tidak terlalu khawatir hanya karena foto jatuh saja sudah berpikiran yang aneh-aneh. Namun hal tersebut membuat ibunya marah dan Rani harus menenangkan ibunya yang selalu khawatir dengan gangguan santet. Diminum ya, Bu. Pagi pun tiba, Ibu Sri datang ke tempat orang tuanya dan melihat camilan dengan secangkir kopi panas yang belum diminum. Merasa ada yang aneh, dia masuk ke dalam kamar dan alangkah kagetnya melihat orang tuanya yang sudah modar begitu mengenaskan. Kemudian beralih ke Andi bersama Rani yang ternyata selama ini dia sedang mengandung. Mereka sangat bahagia mendapatkan kabar tersebut dan ingin segera memberitahu Ibu Sri. Dan saat di tengah jalan, Andi sangat panik setelah melihat seorang misterius berdiri memandangi mobilnya. Sampainya di rumah, mereka gagal membuat kejutan kepada ibunya karena mereka baru saja mendapatkan kabar bahwa kakek dan nenek sedang sakit keras dan mereka diminta untuk pulang ke sana. Selain itu, Andi akhirnya merasa bersalah kepada ibunya karena firasat seorang ibu sudah pasti benar daripada firasat anaknya. Setelah sampai di TKP, mereka disambut hangat oleh si kakek. Sri yang merasa cemas dengan kondisi ibunya, dia meminta kalau ada masalah segera bercerita kepada Sri. Jangan ditutupin cerita sama Sri. Ibu cuma kangen sama kamu, sama cucu-cucu. Kemudian Sri merasa aneh karena melihat camilan dan secangkir kopi tadi tiba-tiba sudah basi. Tahu akan hal tersebut, dia segera menuju ke dapur dan di sana Andi beserta istrinya yang malah dikagetkan oleh makanan dipenuhi dengan belatung. Selain itu, si nenek malah bikin ulah mau masak tapi lupa nyalain kompor. Tahu akan hal tersebut, Andi diminta ibunya untuk mengantar nenek ke kamar dan mereka mulai masak dari awal. Kita buang aja, habis itu kita mulai lagi masak dari awal. Saat Andi mengantar neneknya, dia merasa aneh dengan sikap si nenek yang sekarang mendadak pikun, bahkan lupa dengan cucunya sendiri.
Kemudian Andi kembali ke dapur dan melihat aksi mual berjamaah karena semua makanan yang ada di kulkas membusuk penuh dengan belatung. Lagian kenapa sih Bu? Buat apa kakek sama nenek nyimpen daging sebanyak ini? Keluarin aja sayang. Singkat cerita, saat Rani membuang sampah, jiwa cat loversnya bangkit karena melihat seekor kucing mengeong sendirian. Tak lama kemudian terdengar suara berisik dari sebuah gudang. Yang ternyata di sana ada kakeknya yang entah sedang berbuat apa. Ya udah. Makanan buat kamu pasti belum makan. Saat malam datang, mereka makan bersama dan si Andi membuat sebuah lelucon untuk menghibur kakek neneknya. Mereka malah diam saja. Dan sesaat kemudian kakek neneknya tertawa aneh membuat semua ilfil melihat kejadian tersebut. Saat malam semakin larut, kejadian aneh terjadi kepada si kakek dan nenek. Rani yang merasa kehausan, dia mengambil air minum di dalam kulkas. Namun teralihkan oleh tingkah nenek dan kakek keluar rumah membuat Rani kebingungan. Pagi harinya, Dina khawatir dengan kucing yang ia temukan kemarin, sekarang sudah menghilang. Di lain sisi, Sri terkejut melihat sebuah darah yang ada pada pembalut di tempat sampah. Baru bangun. Rani sangat terkejut oleh kedatangan si nenek gayung yang semakin lama semakin menakutkan. Kemudian saat Dina masih kebingungan, ibunya bertanya apakah dia sedang haid, dan ternyata tidak. Sri mengira bahwa Ranilah yang sedang menstruasi. Singkat cerita, saat Sri menyapu halaman, dia dibuat khawatir karena si kakek pergi mencari kayu ke dalam hutan sendirian. Beralih ke Andi dan Rani berpamitan kepada nenek untuk pergi keluar, dan si nenek mengingatkan agar tidak pulang malam, karena mereka harus makan masakan neneknya. Beralih ke Dina yang melihat kakek berjalan ke hutan. Dina yang tidak curiga, dia malah ikut masuk ke dalam hutan semakin dalam, hingga dia terjatuh dan kehilangan jejak si kakek. Scene beralih di sebuah hamparan pegunungan yang luas dan indah. Di sana Andi dan Rani sedang perjalanan menuju ke sebuah tempat di masa lalu. Mulainya masalah di film ini bermula. Awas. Di sana Rani kepo dengan masa lalu keluarganya Andi, dan akhirnya Andi pun bercerita kalau dulu ibunya menggunakan dukun demi merebut cinta bapaknya Andi dari seorang perempuan bernama Lela. Suatu saat, kondisi berubah. Lela melancarkan aksi balas dendam kepada Sri dengan mensantet bapaknya Andi hingga berakhir tewas. Dan mereka hampir berakhir karena jebakan dari si Hanum yang berpura-pura baik kepada keluarga Andi untuk menggiring ke dalam aksi pembunuhan. Namun untungnya mereka semua selamat dan keluarga Lela mati terbakar. Masih bersama Dina yang kejar-kejaran untuk mencari kakeknya, dan alangkah terkejutnya melihat si kakek dengan kancut andalan dia membabi buta melakukan pembunuhan. Beralih ke Sri yang mendengar ucapan aneh dari si nenek yang ada di dapur. Tak lama kemudian Dina teriak-teriak dan menemui ibunya yang hanya terdiam melihat si nenek ternyata mau masak rendang kucing. Jadi itulah jawabannya kenapa kucingnya Dina bisa menghilang. Siapkan makan siang buat kalian. Singkat waktu, tubuh penuh luka dan borok itulah yang selama ini dirasakan oleh si nenek. Melihat kondisi tersebut, Ibu Sri berjanji akan merawat ibunya dengan lebih baik. Kemudian beralih ke Dina yang sedih harus mengubur kucing yang hampir jadi masakan rendang. Tak lama kemudian, Dina melihat si kakek pulang dengan membawa sesuatu masuk ke dalam gudang. Ngapain kamu di sini, Dina? Malam pun tiba. Di sini Dina sebenarnya sudah curiga dengan semua keanehan yang terjadi. Terutama pada kakek dan neneknya, ia mengira pasti ada hubungannya dengan masa lalu mereka. Tapi Ibu Sri menyangka kalau kakek dan nenek hanya terkena sebuah penyakit pikun yang akut, menjadikannya melakukan hal-hal di luar nurul. Dan Ibu Sri juga tidak mau kalau harus mengungkit kejadian di masa lalu. Tapi perasaan Dina ini bukan demensia, Bu. Kalau kejadian ini sama seperti dulu gimana? Kamu jangan ungkit-ungkit soal itu. Ibu gak mau dengar.
Di tengah obrolan yang hangat, tiba-tiba Andi melihat istrinya berwajah hanum. Namun hal tersebut hanyalah khayalan Andi saja. Gak apa-apa. Beralih ke Ibu Sri yang melihat orang tuanya sudah tertidur pulas. Namun ketika ia keluar kamar, orang tuanya kembali bertingkah aneh seperti bukan manusia. Dina yang masih kepikiran dengan semua ini, dia tidak bisa tidur dan mendengar suara dari luar kamar. Saat dilihat, tanpa ia sadari neneknya berjalan keluar rumah dan menuju ke gudang milik kakeknya. Di sana ia mendengar suara aneh dari dalam gudang dan ternyata kakeknya sedang melakukan semacam ritual dan seketika menghilang. Untung saja Dina segera masuk ke dalam rumah, bisa selamat dari kejaran si kakek yang sudah berubah jadi kakek psikopat. Dina yang merasa kondisi sudah aman, ia dikagetkan oleh kedatangan kakeknya dari belakang. Kenapa bangun tengah malam? Cari apa? Begitu juga dengan Rani yang mengalami hal aneh dengan tingkah kelakuan neneknya Andi. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba masuk ke dalam kamar membuat Rani ketakutan. Pagi harinya Dina kembali meyakinkan ibunya kalau semua ini pasti ada hubungannya dengan masa lalu. Namun ibunya justru marah dan tidak ingin membahas hal tersebut. Di lain sisi Rani juga sama, ia meminta pulang karena merasa semakin takut kalau harus tinggal di rumah nenek lebih lama. Dia nenek aku loh. Gak mungkin dia ngelakuin hal jahat sama kamu. Kemudian diperlihatkan seorang pria misterius yang membawa sebuah surat. Ternyata dia adalah warga sekitar yang bermaksud meminta sumbangan. Namun ia mengaku kalau beberapa hari yang lalu rumah tersebut tidak ada orang sama sekali, alias kakek dan nenek tidak ada di rumah. Informasi tersebut membuat Ibu Sri semakin kebingungan. Ditambah saat itu kakek dan nenek tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Mereka pergi ke hutan tempat aku lihat kakek kemarin. Hutan? Akhirnya mereka mencari ke dalam hutan, siapa tahu dapat petunjuk. Alih-alih bukan kakek dan nenek, justru malah berjumpa dengan kumpulan bangkek korban kakek psikopat tempo hari. Di sini Dina menjelaskan kalau semua ini adalah ulah kakek mereka, namun Andi masih tidak percaya. Abang sama aja sama ibu. Ibu! Rani yang tidak kuat menahan bau busuk, dia harus menyendiri untuk muntah cecek. Tak disangka dia berjumpa dengan Dukun Jarwo yang sekarang menjadi sosok iblis berjubah, membuat Rani ketakutan. Hingga malam pun tiba, mereka dibuat diam karena melihat kakek dan nenek ternyata ada di rumah sedang dansa mesra seolah-olah lupa kalau dirinya sudah tua. Singkat cerita, mereka akhirnya berkumpul bersama dan si nenek mengetahui kalau Rani sedang hamil. Ibu Sri yang mengetahui hal tersebut, dia justru marah kepada Andi karena tidak memberitahu ibunya dari awal. Kamu harusnya langsung kasih tahu ibu. Harusnya kamu bahagia toh mau punya cucu. Kejadian tersebut jelas membuat Rani terpukul dan Andi mencoba meyakinkan istrinya kalau semua akan baik-baik saja. Begitu juga dengan Dina yang ikutan bingung kenapa ibunya tidak suka dengan kehamilan kakaknya. Kok ibu tega sih? Masa kayak gitu denger Mbak Rani hamil? Bukan ibu harusnya seneng ya? Entah khayalan atau tidak, yang jelas Hanum datang menemui Andi di kamar mandi. Teror tak sampai di sini, dia kembali dibuat heran dengan sebuah pintu yang terbuka sendiri. Saat dilihat tidak ada siapa-siapa, hanya pandangan Andi tertuju ke gudang dan di sana dia melihat kakek dan neneknya sedang melakukan sebuah ritual. Beralih ke Ibu Sri yang tiba-tiba terbangun dari tidurnya karena melihat sesuatu dari balik ruangan. Namun saat dilihat dari belakang, Sri didatangi oleh suaminya yang kini sudah jadi arwah gentayangan. Begitu juga dengan Lela. Mereka berkumpul seakan-akan melakukan reuni keluarga. Dina. Pagi pun tiba, Dina dan Andi dibuat terdiam karena melihat surat dari ibunya yang bilang bahwa dia pergi ada urusan penting. Di lain sisi, Rani menceritakan kalau kemarin saat di hutan dia berjumpa dengan sosok pria berjubah. Sontak mereka akhirnya tahu kalau itu adalah Ki Jarwo yang sudah menjadi iblis. Kan lagi oleh Lela dan dibuat berpihak pada Lela. Ini ada apa sih sebenarnya bang? Hah?
Mau dimakan salah, nggak dimakan juga salah, itulah yang dirasakan mereka semua ketika menghadapi tingkah kakek dan neneknya yang sudah membuat sarapan pagi. Ternyata Sri kembali ke dukun penyot. Dia meminta agar semua apa yang terjadi hanya menimpa Sri saja sebagai bentuk balasannya. Namun si dukun bilang mengabulkan hal itu tidaklah mudah, dan sekarang dia sudah masuk ke dalam jebakan iblis. Sampean sudah terpercaya sama iblis. Mereka bertiga akhirnya berpencar. Andi menuju ke gudang untuk melihat sesuatu yang ada di dalam, sedangkan Dina menuju ke kamar kakek dan neneknya untuk mencari petunjuk. Hanya Rani seorang diri harus menahan takut karena mendapatkan panggilan dari kakek nenek psikopat. Ternyata selama ini Ibu Sri dan keluarganya sudah dijebak. Tanpa disadari mereka dibuat agar pergi dari rumah yang penuh dengan jimat perlindungan. Beralih ke Adi membongkar paksa gudang kakeknya untuk mencari petunjuk. Dia menemukan kumpulan kepala bandot dan foto keluarganya terpampang di atas altar ritual. Di lain sisi seketika angin berembus kencang. Ibu Sri terkena serangan gaib disertai sebuah kaca berubah jadi air mendidih. Dan si dukun pun ikut terkena dampaknya. Dengan sisa tenaga yang ada, si dukun memberikan sebuah kantong dan sebuah petunjuk rahasia. Balik lagi ke Andi yang sangat terkejut melihat kakek dan neneknya ternyata sudah modar. Begitu juga dengan Dina yang menemukan sebuah kalung dan tanda pada sebuah kalender dengan bertuliskan Gerbang Sukma. Rani pun tak luput dari teror. Di hadapannya kakek dan nenek berubah menjadi sosok mengerikan, membuat Rani ketakutan dan harus pingsan karena pukulan dari Hanum. Kenapa, Nduk? Kamu takut? Mau kemana, Nduk? Andi yang masih di dalam gudang, dia mendengar suara Hanum dan sangat terkejut karena ternyata dia masih hidup. Jadi singkatnya, setelah kejadian kebakaran, Hanum sempat diselamatkan oleh Salim, pembantu ibunya yang setia. Dan akhirnya setelah kondisi Hanum membaik, dia tenggelam dalam amarah dendam harus melihat kenyataan hidupnya yang kelam. Salim sendiri pernah memperingatkan Hanum agar menyudahi semua ini. Namun hal tersebut tidak bisa menghalangi Hanum untuk melakukan aksi pembalasan dengan memanggil kembali roh Ki Jarwo untuk ditugaskan membantunya. Kau membantuku membalas kematian ibuku. Begitu kuat membentengi rumahmu. Semua kejadian dimulai dari aksi Hanum dengan mengakhiri hidup kakek dan nenek yang tidak berdosa. Melihat fakta tersebut, Andi sangat marah karena kakek neneknya harus ikut menjadi korban. Andi. Malam purnama pun telah tiba. Ibu Sri yang baru saja datang, dia mencari anak-anaknya yang sudah tidak ada di rumah dan menyadari kalau semuanya sudah terlambat. Sin beralih ke Hanum yang sudah siap dengan ritualnya. Dia menuangkan sebuah cairan ke dalam bak yang di situ bayinya Rani akan dibrojol paksa olehnya. Andi yang sudah terikat tangan dan kakinya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya mendengarkan cerita dari Ki Jarwo yang dulu ternyata ibunya melakukan perjanjian gaib dengan menubalkan cucu pertamanya demi cintanya bisa langgeng bersama Herman. Kalian sekeluarga pada iblis. Untuk apa lagi dong? Andi menawarkan kalau nyawanya diambil saja asal anak dan istrinya bisa selamat. Tapi ritual Gerbang Sukma membutuhkan jiwa yang bersih dan akhirnya terpaksa bayi tersebut harus dibrojol paksa. Dengan tubuh mungilnya sebesar kacang tanah, akhirnya bayi tersebut bisa keluar. Dengan ditambah korban sapi hitam, akhirnya Lela bisa bangkit dari dalam perut sapi tersebut. Hanum akhirnya sangat senang bisa melihat ibunya hidup kembali. Di lain sisi, Ibu Sri diam-diam datang ke TKP dengan membawa segalon Pertamax Turbo dan disiramkan ke seluruh tubuhnya. Namun rencana masih terhalangi oleh kekuatan Ki Jarwo yang semakin sakti. Ibu Sri yang sudah berbekal jimat, dia melempar sebuah serbuk kopi hitam membuat tubuh Ki Jarwo mengepul asap dan langsung membunuhnya dengan golok yang sudah ia siapkan.
Saat itu juga Ibu Sri akan membakar dirinya sendiri. Dina menahan dan agar berharap ibunya tidak bunuh diri. Namun hal ini tetap harus terjadi demi menebus semua dosa-dosa Ibu Sri di masa lalu. Bertemu di neraka Laila. Hanum yang melihat ibunya mati terbakar, dia sangat marah dan mengambil pisau untuk membunuh yang lain. Tapi untungnya Andi bisa menghentikan Hanum dan mengakhiri hidupnya. Di akhir cerita, mereka akhirnya meninggalkan rumah orang tuanya demi memulai hidup baru.